teman-teman. Wih, Halo Bang Jack. halo, Apa kabar Bang Jack? sehat-sehat. Biasa, lagi Alhamdulillah. nongkrong. Wis, Silakan duduk. sendirian Bang Jack. Sendirian. Wah, enak juga nih. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi nggak apa-apalah. Hitung-hitung hiburan ya. Untuk menyajikan berita-berita terbaik. Kita hampiri itu. Ada orang kita tanya-tanya, siapa tahu kita kenal. Oke. Tahu nih, ini petugas lagi bersih-bersih teman-teman. Punten Kang. Nah, kita hampiri dia, siapa tahu kita kenal ya. Loh, kok ada Bang Jack teman-teman. Wih, Halo Bang Jack. halo, Apa kabar Bang Jack? sehat-sehat. Biasa, lagi Alhamdulillah. nongkrong. Wis, Silakan duduk. sendirian Bang Jack. Sendirian, biasa. Waduh, lagi ngapain tuh? Ini lagi nongkrong, cari angin. Oh, cari angin. Kirain mau ngeliput besok. Ya, sambil untuk konten ya. liputan besok juga. Kan ada lagi persidangan ya. Oh, persidangan siapa Bang Jack kalau boleh tahu tuh? Pak Yosep, Pak Yosep besok ya. ya besok. Tersangka itunya. Danu kan tadi. Oh, Danu tadi. Saksi tadi. yang dihadirkan berapa orang? Ada 8. Ada 8 ya. Ada 8 orang. Oh, iya. Oke, tuh sok silakan Bang Jack ya. Oke, siap. Oke. Makasih Bang Jack ya. Ayo, sama-sama. Cari angin dan besok mulai lagi liputan kasus Subang seperti itu. Namun saya tidak live streaming, jadi memantau pergerakan dan juga perkembangannya bagaimana, lalu saya membahasnya seperti itu. Nah, teman-teman, kasus Subang ini yang sudah kita ikuti itu sudah lama ya. Tapi aduh gimana ya, kalau kita melihat itu kok kesannya itu menggantung gitu. Fakta persidangan hari ini sudah berjalan lancar ya. Dan tadi dihadirkan infonya adalah 8 para saksi. Namun para saksi ini kalau saya melihat ada yang baru dan juga melihat pergerakan dari mobil Alphard tersebut di pagi hari seperti itu, dikatakan bahwa si lampu di belakangnya itu sudah menyala. Nah, mungkin ini mau parkir ya teman-teman. Namun di situ juga ada hal yang menarik ketika saksi ini, yaitu menjelaskan ada 2 sosok pakai motor dan agak gemuk seperti itu dari keluar gang. Nah, namun saksi ini tidak mengetahui siapakah orang tersebut dan mengatakan saksi ini adalah orang 2 ini yang pakai motor menuju ke arah Sagala Herang. Nah, di sini banyak sekali asumsi dan juga opini di publik mengatakan langsung orangnya, wah jangan-jangan yang 2 itu adalah orang-orang tersebut, kan seperti itu ya. Pasti teman-teman sudah memahami. Baik teman-teman, ketika melihat dari keadaan Pak Yosep, saya juga melihat dari komentar teman-teman yang begitu antusias dengan kasus ini. Ada juga yang berkomentar, waduh kasihan tuh Pak Yosep, seperti itu. Ya tapi kan ini masih proses ya teman-teman. Karena Pak Yosep, Danu, dan juga Ibu Mimin, Abi Arigi ini sudah menjadi tersangka ditetapkan oleh Polda Jabar. Akan tetapi wajar sekali jika teman-teman mengatakan, waduh kasihan seperti itu. Ya tidak apa-apa teman-teman. Tapi kan sudah ditetapkan menjadi pelaku ya. Baik teman-teman, dari balik jeruji besi atau sel tahanan. Kemarin kita melihat di belakang gedung pengadilan itu kan ada sebuah kamar tahanan ya. Nah, Pak Yosep di situ ditempatkan dulu, nanti kan mau menjelang persidangan. Oke, ada hal yang menarik dari Pak Yosep ini, yaitu mengatakan oknum polisi yang diduga hilangkan rekaman CCTV saat terjadinya pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini harus segera ditangkap. Seperti itu. Oke teman-teman, nah Pak Yosep ini ada banyak sekali hal yang menarik memang dari dulu ya, berkuar-kuar di berbagai media massa bahwa mengatakan Pak Yosep ini tidak tahu menau dan tidak sama sekali mengetahui tentang hal kasus ini. Bapak pulang dari Ciseti atau yang menjadi TKP itu jam 9 malam
ke rumah Cijengkol atau rumah istri mudanya, lalu tidur dan kesiangan. Namun kemarin saya menyimak dari keterangan Ibu Mimin, ini banyak sekali yang berubah ya, tidak sinkron teman-teman. Dan mendengar keterangan Ibu Mimin itu dulu tidak ada di berbagai media massa, akan tetapi kemarin ada di persidangan, bahwa Ibu Mimin ini menurut dia di persidangan itu dibangunkan oleh Pak Yosep di pagi hari seperti itu, dan bangun subuh kesiangan lalu sholat di musola. Akan tetapi Pak Yosep mengatakan kesiangan dan tidak sholat di musola juga. Nah, dan jam 1 malamnya Pak Yosep ini keluar, namun Ibu Mimin tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh Pak Yosep. Oke, teman-teman, di dalam jeruji besi Pak Yosep di sini berkoar-koar ya. Menurutnya kita bongkar semua oknum-oknum, dia termasuk hanya satu yang oknum. Nah, menurut Pak Yosep, teman-teman sudah menyimak, itu banyak memberikan cerita-cerita yang tidak benar. Pak Yosep nih yang berbicara, itu berbohong dan berbohong. Itu yang namanya Irlan, oknum penyidik dari awal yang merusak sampai menghilangkan dan juga mengganti harddisk CCTV. Harus diusut tuntas. Begitulah pernyataan Pak Yosep di balik jeruji besi, teman-teman. Lalu Pak Yosep juga mengatakan oknumnya Irlan itu saja. Merdeka. Nah, Pak Yosep ya. Jadi dari dulu Pak Yosep ini di berbagai channel YouTube, dan bahkan saya pun sering teleponan juga, Pak Yosep ini sering mengatakan tidak tahu menau dalam kasus ini. Bapak tidak tahu menau, tidak tahu perencanaan, dan tidak tahu sama sekali pelakunya. Seperti itu. Ada sebuah analisis di berbagai kolom komentar yang saya simak, bahwa kalau misalkan Pak Yosep ini tidak mengetahui sama sekali tentang hal kasus ini, lalu kenapa Pak Yosep ini bisa ditetapkan menjadi tersangka? Otomatis di situ ada bukti-bukti yang kuat yang didapat oleh pihak kepolisian. Kita kembali ke fakta persidangan. Menurut dari tim Inavis ya, Polres Subang, ada sebuah pernyataan darah emas. Nah, yang dimaksud darah emas ini adalah darah yang ada di baju Pak Yosep itu. Dan di situ bukan darah bercampur air, akan tetapi itu adalah darah murni. Tapi dari titik noda darah itu ada ditemukan 2 DNA, yaitu DNA Ibu Tuti dan Amalia. Nah, teman-teman, ini mungkin kita pasti tanda tanya besar semuanya. Kenapa Pak Yosep ini kok bisa terciprat darah? Kan Pak Yosep tidak tahu menau, ya kan? Pak Yosep ini tidur di Cijengkol di rumah istri muda. Tapi kenapa bisa terciprat darah? Apakah waktu di pagi hari ketika Pak Yosep bercerita, yaitu menjelaskan mencari Amel dan juga sampai ke bak mandi, seperti itu? Oke teman-teman, Pak Yosep Hidayah yang sekarang sudah menjadi terdakwa mengetahui banyak wartawan yang meliput di dalam sebuah persidangan ini berteriak-teriak sehingga terdengar oleh kita semuanya atau teman-teman media yang hadir di persidangan tersebut. Sementara itu, pengacara dari Pak Yosep Hidayah, Pak Rohman Hidayat, juga meminta kepolisian daerah Jawa Barat untuk segera memproses oknum kepolisian yang diduga menghilangkan harddisk CCTV tersebut. Nah, ini teman-teman yang menjadi unek-unek kita semuanya sebagai warga masyarakat yang selalu mengikuti kasus Subang. Sudah tidak terbayangkan lagi dari tahun 2021 lalu sampai sekarang 2024, ternyata adanya obstruction of justice. Sekarang sudah terbuka di persidangan, namun kapan diprosesnya kita belum mengetahui ya. Akan tetapi ini pasti akan diproses teman-teman, karena ini merupakan sebuah petunjuk dan itu adalah barang bukti yang dihilangkan. Karena saya melihat dari fakta persidangan tadi, Ibu Angger atau Angger itu sendiri lah ya, tidak berubah pernyataannya. Teman-teman nanti bisa simak keterangan Bang Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, mengatakan bahwa kesaksian Ibu Cici ini tidak berubah. Melihat sosok Pak Yosep di jam 5.30. Namun yang satu orang lagi tidak kenal. Nah, ini kesaksian Angger pun anaknya dari Ibu Cici demikian. Sama ya teman-teman. Melihat itu. Melihat dua sosok.
Ini kan luar biasa ya. Tapi kan Pak Yosef sampai saat ini, ya kalau benar-benar dia pelaku ya. Ini kalau misalkan, ini misalkan ya. Kalau misalkan Pak Yosef ini pelaku, berarti ini sangat menguji kepada kita semuanya. Karena kenapa? Jadi menguji, silahkan cari bukti yang kuat. Agar saya bisa menjadi tersangka, benar-benar tersangka. Mungkin seperti itu. Silahkan buktikan. Kalau di CCTV itu menurut Ibu Cici dan Angger bahwa itu saya yang dilihat, silahkan buktikan. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Ini hanya sebuah perkiraan. Nah, kalau misalkan ini oknum ini ditangkap, yang sudah disebutkan yang namanya Irlan, dan dari dulu sudah kita dengar namanya, sudah menukar harddisk CCTV, menurut keterangan Ibu Cici dan juga Angger, berarti kunci dari gambar atau video yang ada di harddisk tersebut adalah Irlan. Nah teman-teman, berarti ini kan tugasnya Propam ya, yang akan memproses tentang masalah oknum-oknum seperti itu. Baik, pengakuan Angger, pengakuan Ibu Cici atau ibunya Angger ini sudah sangat jelas bahwa yang diduga menghilangkan CCTV berupa harddisknya itu adalah Irlan. Sudah ditulis, sudah ada di fakta persidangan. Jadi kita bukan menuduh siapapun, itu adalah fakta persidangan dan juga data yang sudah disebutkan oleh para saksi, teman-teman.